Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore bagi teman-teman yang menonton. Yang terhormat Bapak Gus Karismawan selaku dosen pengampu dari mata kuliah aplikasi komputer. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Muhammad Ardiansyah dengan NIM 17076230025 untuk mensimulasikan tugas studi kasus Power BI pada mata kuliah aplikasi komputer, di mana pada studi kasus ini pada intinya kita itu diminta untuk membuat sebuah dashboard sederhana yang mana ini mencakup uh, memperlihatkan kota mana yang menghasilkan pendapatan paling besar di tahun lalu. Lalu yang kedua adalah melihat genre film apa yang paling diminati. Terus selanjutnya adalah menunjukkan film apa yang paling banyak ditonton sepanjang tahun 2025. Selanjutnya adalah mengetahui pelanggan mana yang paling sering beli tiket. Terus yang terakhir adalah total komisi yang didapat perusahaan dari semua penjualan tiket. Nah, jadi pada intinya kita diminta untuk menganalisis data-data tersebut dari file data yang sudah diberikan sebelumnya. Mungkin langsung aja kita operasikan di Power BI. Kita buka di blank report. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah ekspor data. Ya, tapi untuk di tugas kali ini kita ekspor datanya satu per satu. Jadi ini ada file, 5 data yang harus kita ekspor, tapi harus diekspor satu persatu agar terbaca semua. Nah, ini ada customer sampai ke tiket sales, ini kita ekspor satu persatu. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini langsung kita load aja. Kita tunggu. Nah, ini udah ada di sebelah kanan itu. Masih dalam proses load ya. Ditunggu dulu. Oke, ini udah ada untuk yang customer. Lalu kita ulangi langkah tadi sampai semua datanya itu terekspor. Kita ulangi saja langkah-langkah yang tadi. Sekarang file yang ketiga kita ekspor. Lanjut ke file yang keempat kita ekspor. Terakhir kita ekspor file yang kelima.
Oke, jadi totalnya di sini ada 5 ya, 5 file yang kita export. Sekarang kita lihat lagi file penugasannya. Pertama, kita lihat yang diminta itu adalah kota mana yang menghasilkan pendapatan paling besar di tahun lalu. Nah, tapi dengan catatan kita di file yang tadi dikirimkan itu masih belum ada total pendapatan. Maka kita buat dulu tabel tambahan di yang tiket sales. Nah, ini kita buat kolom baru, new column. Nama kolomnya adalah total pendapatan, total pendapatan. Oke, eh, sudah berubah. Nah, ini kita total pendapatan ini kita dapatkan dari eh, quantity atau tiket price, tiket price ya, kita kalikan dengan quantity. Nah, lalu kita enter aja, maka kita dapatkan nih total pendapatan. Nah, ini mungkin kita ubah currency-nya ya jadi rupiah. Kita cari dulu. Ini rupiah, Indonesian rupiah. Ini juga ganti jadi rupiah agar lebih enak dilihat aja. Nah, tadi instruksinya adalah kita diminta untuk melihat kota mana yang menghasilkan pendapatan paling besar di tahun lalu. Berarti di tahun 2024 aja. Nanti kita menggunakan slicer, teman-teman. Nah, mungkin kita bisa pakai matrix saja. Ya, matrix. Lalu total pendapatan kita masuk ke values. Selanjutnya adalah eh, kita lihat di theater location city. Kita masukin ke rows. Nah, ini dia. Ya, ini dia. Tapi karena dimintanya tahun lalu, di tahun 2024 kita tambahkan slicer, teman-teman. Yaitu di sini slicer. Kita settingnya itu di eh sebentar. Kita lihat duration title. Kita lihat di movie show, di Showtime. Ini di Showtime karena hanya tahun lalu berarti hanya sampai di Desember ya, Desember tahun 2024. Desember tahun 2024. Kayak dari 10 Juni Juli 2024 sampai Desember tahun 2024 hanya di tahun lalu. Nah, ini kita sort by sum of total pendapatan. Nah, berarti dari sini gitu kita bisa melihat apa namanya? Pendapatan tertinggi itu ada di Kota Bekasi sepanjang tahun 2024. Kalau misalnya mau lihat visualisasi datanya bisa kita ubah-ubah di sini. Ya ternyata Bekasi, terus ya ini tergantung preferensi aja kita mau lihatnya gimana. Tapi untuk melihat angka-angkanya nominal-nominalnya itu agar lebih jelas, kita bisa melihat di matriks saja teman-teman. Sepanjang 2024 ini, Bekasi yang menghasilkan penghasilan paling tinggi dengan total 8.615.000 rupiah. Ini dia untuk yang instruksi pertama udah. Sekarang mungkin kita ke page 2, kita lihat instruksi berikutnya adalah kita melihat genre apa, film apa yang paling diminati gitu. Genre apa yang paling diminati, kita ke Power BI lagi. Mungkin untuk melihat genre itu kita bisa pakai pie chart kali ya. Kita coba pakai pie chart, apakah bisa, enak dilihatnya. Kita lihat genre dan quantity. Oke, di sini udah kelihatan jelas ya teman-teman. Ternyata genre paling diminati itu yang proporsinya paling tinggi itu ada di drama gitu. Di mana drama ini sebesar 41,03% atau 622. Coba kalau kita pakai chart lain, ya memang drama yang paling genre yang paling diminati. Oke, sekarang kita ke instruksi berikutnya. eh Film yang paling banyak ditonton sepanjang tahun 2025.
Oke, berarti ini sepanjang tahun 2025 ya, film yang paling banyak tonton. Kita ke page baru aja. Terus kita bisa menggunakan clustered bar chart ya. Terus title, movie title. Terus yang paling banyak diminati berarti kita ke quantity juga. Nah, tapi diminta hanya sepanjang tahun 2025 berarti kita pakai slicer lagi. Oh, sorry. Kita tambahkan slicer ya. Kita tambahkan slicer di sampingnya aja. Jangan terlalu besar. Oke, ini kita ke eh, Showtime. Showtime berarti sepanjang 2025 berarti dari Januari 2025, teman-teman. Januari 2025 dari tanggal 1 Januari 2025. Nah, ternyata yang film yang paling diminati itu adalah Loud Promises. Ini kita tambahkan detailnya aja biar kelihatan lebih jelas ya. Sebentar. Salah. Sorry, sorry, sorry. Harusnya di Oke, eh, dari visual bar chart ini sebenarnya kita udah bisa melihat ternyata Loud Promises adalah film yang paling diminati atau paling diminati ya sepanjang tahun 2025 sebanyak 133 kuantitasnya, kuantitas ditontonnya gitu. Sekarang kita masuk ke instruksi berikutnya. Kita diminta apa nih berikutnya? Oke, kita diminta untuk melihat pelanggan mana sih yang paling sering beli tiket. Tapi dengan catatan jangan dihitung dari total tiketnya, tapi dari jumlah transaksinya aja. Nah, caranya adalah kita ke page baru aja. Kita ke page baru, mungkin kita bisa pakai matriks aja mungkin untuk mempermudah ya, karena ini banyak sekali untuk customer. Mungkin customernya kita masukin ke rows, lalu ada quantity. Quantity kita masukin ke values. Tapi ini kita ganti ke count karena berdasarkan transaksinya bukan berdasarkan jumlah tiket yang dibeli. Ini kita ganti ke count. Terus kita setting add down count of quantity. Nah, akhirnya di sini kelihatan ternyata customer ID 21 ini dia paling sering melakukan transaksi di teater ya sebanyak 8 kali. Sebenarnya seimbang sih antara 21, 38, 74, 95, 101 itu mereka masing-masing quantity membeli bertransaksinya itu sebanyak 8 kali gitu. Jadi mereka yang paling banyak. Nah, ini dia udah. Sekarang kita masuk ke berikutnya. Eh, ini terakhir, berarti terakhir kita diminta untuk melihat total komisi yang didapat dari perusahaan dari semua penjualan tiket. Komisinya adalah 15% dari total revenue. Oke, jadi total revenue-nya kita masih belum ada. Jadi di bagian table view-nya ini kita tambahkan lagi kolom baru, yaitu untuk menghitung total komisinya ya. Start. Column tools. Coba kita ke ticket sales. Nah, ini kita ke new column. Terus kita tambahkan kolom komisi. Tadi kan catatannya komisinya adalah sebesar 15% dari total pendapatan. Aduh, sebentar. Kita ke new column. Ini kita ganti namanya di komisi aja. Komisi. Rumusnya adalah total pendapatan. Total pendapatan ini kita kalikan dengan 15%. Tapi karena ini ada persentase, jadi mungkin kita pakai desimal aja. 15%. 15% itu angka desimalnya adalah 0,15. Tinggal enter. Nah, ini dia. Maka kita dapatkan komisi dari
order ID 6 itu 30.000 dan seterusnya. Ini kita ubah currency-nya jadi Indonesia, rupiah Indonesia, ya. Seperti tadi 30.000 dan seterusnya. Kita ke table lagi. Kita bisa pakai untuk mudah memperlihatkan kita bisa pakai card new. Ini diminta untuk melihat total komisinya aja berarti total pendapatan dan juga komisinya ini. Nah, ini dia. Hmm, Oke, jadi total komisinya total pendapatan itu adalah sekitar 66 miliar ya. Miliar itu berarti dalam bahasa Indonesia 66 juta sekian ya, 66 juta. Dan total komisinya adalah 9 juta sekian, 9 juta hampir 10 juta lah intinya. Mungkin biar gampang dilihatnya kita pakai table bisa. Ya ini total pendapatan itu 66 juta 155 ribu rupiah. Sedangkan total komisinya adalah 9.923.250 rupiah. Jadi seperti itu teman-teman dan juga rekan-rekan yang sudah menonton videonya. Jadi semua instruksi yang sudah diberikan sudah selesai dibuat gitu. Jadi maka berakhirlah eh, penugasan saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak.